buat anak ibu kelas 9D. Di sini ibu akan menerangkan pelajaran kita mengenai materi tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu adalah mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, memahami dan mengidentifikasikan permasalahan keberagaman, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman. Nah, Ibu Marta mau tanya sama kalian bahwasannya Indonesia adalah negara yang dilatar belakangi dengan perbedaan, benar atau tidak? Nah, perbedaan itu bisa dilihat dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita ketahui bahwasannya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dilatar belakangi dengan perbedaan, keberagaman, ya nak ya. Di dalam perbedaan itu tentunya dikaitkan dengan rasa persatuan, ya. Kita lihat dari sukunya, kita lihat dari agamanya, kita lihat dari rasnya dan antar golongan. Nah, di sini dilihat, coba lihat PowerPoint Ibu Marta. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda? Iya, tentunya iya. Contoh kecilnya seperti di lingkungan sekolah kita. Nah, kita di sekolah ini, di kelas ini, dilatar belakangi dengan perbedaan. Misalnya Ibu Marta termasuk agama Kristen. Agama Kristen suku Batak, ya. Ras Bu Marta bisa dilihat dari fisiknya, ya kan, bisa dilihat dari suaranya, rambutnya. Kalau ras kan terkait dengan struktur fisik seseorang tersebut. Sedangkan antar golongan yang dilihat dari antar golongan tertinggi, menengah, dan terkecil, terendah. Iya, benar ya, terendah. Jadi di antara suku, agama, ras, dan antar golongan tersebut, ya, itu harus memiliki rasa toleransi untuk berkaitan dengan rasa persatuan. Nah, Ibu Marta mau tanya, di dalam persatuan itu, di sila keberapakah yang menyatakan rasa persatuan? Yuk. Iya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jiwa. Nah, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan negara, kita harus diikat dengan rasa persatuan. Indonesia dikatakan negara kesatuan. Negara kesatuan, terus dikatakan dengan sila ketiga, semboyan kita juga dinyatakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita benar-benar diikat dengan ideologi negara kita yang nyata, yaitu Pancasila. Nah, sesuai dengan materi kita mengenai persatuan dalam keberagaman masyarakat, tentunya juga bisa dilihat dari bentuk masalahnya, bisa dilihat dari bagaimana kita untuk mengupayakan supaya keberagaman itu tetap terikat dengan rasa toleransi. Nah, sekarang bisa kita lihat PowerPoint Ibu Marta. Nah, keberagaman, ayo coba dulu baca si Angelin, kuat. Keberagaman Indonesia. Yuk. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Persatuan itu tidak boleh diubah atau dipisahkan oleh siapapun. Jangan buat kelompok. Misalnya agama Kristen, agama Buddha, tidak boleh. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kita adalah merupakan satu keluarga. Tidak boleh memiliki sikap primordialisme.
perpecahan. Dikatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan, otomatis rakyatnya harus bisa mengikat rasa persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, lanjut ya. Tentunya di dalam keberagaman itu ada namanya dengan permasalahan. Kita lihat peta dunia, peta Indonesia ya. Ini peta Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan, benar? Ya, negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke dilatar belakangi atau kan faktor-faktornya itu kan ada 5 kan? Ada 5 atau ada 4? Ayo coba lihat di buku. Yang pertama letak strategis wilayah kan? Salah satunya letak strategis wilayah Indonesia kan? Berarti wilayah itu berkaitan dengan kepulauan. Di dalam kepulauan ini misalnya di DKI dengan Sumatera Utara tentunya diduduki oleh penduduk yang berbeda ya kan? Penduduk yang dilatar belakangi dengan warga yang berbeda. Bisa dilihat dari sukunya tadi, bisa dilihat dari rasnya, bisa dilihat dari agamanya, bisa dilihat dari antar golongannya. Jadi di dalam kepulauan tersebut ya ada penduduk yang dimiliki oleh negara Indonesia yang dilatar belakangi dengan perbedaan. Nah, Indonesia, ini peta Indonesia. Tentunya kamu tahu bahwasanya ini adalah peta Indonesia. Dilatar belakangi dengan pulau-pulau yang indah. Misalnya, Indonesia pulau yang indah enggak? Negara yang indah enggak? Negara yang kaya enggak? Iya. Rakyatnya banyak. Belum tentu negara lain memiliki kebudayaan seperti yang ada di negara Indonesia. Oleh karena itu, sama-samalah kita menjaga nama baik bangsa Indonesia. Jangan sampai membuat suatu persatuan. Nah, Ibu Marta mau tanya, di dalam keberagaman
latar belakangi perbedaan, kita harus mengikat kepada nilai persatuan. Nah, di dalam keberagaman ini tentu juga ada dengan namanya permasalahan atau konflik. Apa itu yang dikatakan dengan konflik? Ayo. Konflik itu adalah ini, ayo lihat PowerPoint Ibu Marta. Konflik itu adalah masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, konflik adalah masalah yang muncul di dalam masyarakat Indonesia. Masalah itu bisa menganggap budayanya paling benar, agamanya paling benar, atau sukunya paling menonjol. Itu tidak boleh. Kalau kita memiliki sikap hal itu, tentunya ya cepat dan dengan waktu yang sangat cepat, itu negara Indonesia akan menjadi pecah, bisa membuat konflik, bisa peperangan, ya kan? Misalnya bertanda-tanda perang antara kulit hitam dengan kulit putih hanya gara-gara kulit dong, ya kan? Konflik enggak? Iya, konflik. Maka itu kita harus bebaskan dari permasalahan. Kita sebagai anak sekolahan, kalau sudah tahu tentang keberagaman, haruslah ya kita sebagai anak sekolah harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tidak boleh ya, tidak boleh membuat suatu permasalahan itu menjadi besar. Tidak boleh membuat teman, misalnya kamu ketemu sama teman yang berbeda dengan kamu, terus kamu tidak mau berteman sama dia, atau dilihat latar belakangnya, misalnya kamu bully, itu tidak boleh. Agama juga mengajari seperti itu, karena tidak boleh membuli temannya, tidak boleh mengejek temannya. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan mengecewakan seseorang, ya. Nah, supaya tidak terjadi permasalahan atau konflik. Selanjutnya, terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik, yaitu primordialisme yang berlebihan, yang seperti Ibu Marta katakan tadi kan, konflik itu membuat suatu pemecah antara seseorang dengan orang lain, atau budaya lain dengan budaya yang satu lagi, gitu kan? Itu tidak boleh. Primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, stereotip, fanatisme, eksklusivisme. Ini adalah sikap yang harus kita hindarkan supaya negara kita tetap menjadi satu, supaya negara kita tetap menjadi kokoh. Ada yang mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Tidak. Oke. Di dalam keberagaman tadi munculnya beberapa macam konflik. Bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi di dalam negara kita? Salah satunya adalah terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah ya perpecahan dalam masyarakat. Inilah akibatnya. Ini akibatnya kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, mengontrol keadaan situasi. Akibatnya apa? Perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Contoh kecilnya seperti yang pernah terjadi, tawuran, ya kan? Tawuran itu bagus atau tidak? Ya, tidak bagus, ya. Tawuran itu tidak bagus, itu membuat suatu permasalahan. Anak sekolahan, kalau anak sekolahan buatlah seperti anak-anak yang bisa menerima nasihat guru dan nasihat orang tua. Jangan merugikan dirimu. Orang yang tawuran itu, lihatlah apa yang terjadi. Dirinya sendiri kan dikorbankannya, kan? Benar nggak? Iya. Dia meninggal, dia hanya karena perbuatan yang tawuran tersebut. Nah, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, ya kan? Kalau dia melakukan tawuran seperti itu, dia tidak mengikat pada nilai-nilai norma yang terkait pada Indonesia. Dia tidak mengetahui bahwasanya di negara kita merupakan negara hukum, benar kan? Pasal berapa yang menyatakan negara Indonesia dan negara hukum? Pasal 1 ayat 3. Ya. Negara Indonesia adalah negara
membuat jawabannya kepada temanmu kan. Saya tidak bisa supaya tidak terjadi yang namanya konflik, kehancuran, perubahan kepribadian. Kalau kamu ikut-ikutan dengan orang yang di luar sana, ya bakalan ini hancur, ya kan? Kamu anak sekolahan, kamu sudah diajari gurumu, kamu sudah diajari oleh orang tuamu, tapi kamu serupa dengan orang yang tidak sekolahan, gak ada gunanya kan? Nak? Ya, benar? Iya. Jadi kamu yang disekolahkan itu harus tahu, ya, harus tahu mengontrol, mengendalikan dirinya. Kalau kita itu diikat dan diatur oleh peraturan, ada dampaknya, dampak positif, dampak negatifnya. Kalau kita berbuat yang baik, kita dampak buruk. Kalau kita berbuat baik, pasti dampak baik yang kita miliki. Kalau kita berbuat yang tidak sewajarnya, otomatis dampak negatif yang kena ke kitanya. Karena rugi nggak kita? Nah, ini dominasi ya. Terus upaya menyelesaikannya. Oh, aku. Nah, ini yang terakhir ya. Upaya menyelesaikannya adalah menyelesaikan masalah. Untuk mengupayakan masalah keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai, sikap saling menghormati keberagaman. Ya, tadi yang Ibu katakan, kalau kita Indonesia dilatar belakangi dengan perbedaan bermacam-macam keberagaman dari suku, agama, ras, dan antar golongan, kita harus memiliki rasa saling toleransi, menghormati. Ketika temanmu lagi sholat, ya kamu hargai. Jangan membuat suatu permasalahan. Jangan buat ibadahnya kacau. Terus selanjutnya, ketika kamu ketemu sama orang tua tersebut lagi ngomong, terus kamu mau lewat, apa yang harus kamu lakukan? Minta izin sama kedua orang tua tersebut, karena permisi Bu, permisi Pak, saya lewat, pamitan karena gitu ya. Terus selanjutnya harus menghormati orang yang lebih tua dari kamu, menggunakan bahasa tutur kata yang baik, yang sopan, memiliki etika. Jangan menggunakan bahasa kasar atau mengecewakan orang lain. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia tetap rukun, supaya bangsa Indonesia tetap harmonis ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan keberagaman. Dari materi Ibu Marta ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Ibu Marta berharap materi Ibu Marta hari ini bisa diterima, bisa kamu terima di pikiranmu dan menjadi suatu pembelajaran yang bisa membuat kamu semakin mengetahui apa arti keberagaman. Nah, ya, sampai di sini materi Ibu Marta. Terima kasih. Selamat pagi.